Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, tanggal 5 Juli 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang penuh dengan kasih setia, yang selalu melimpahkan perkenanan-Mu atas kami. Terima kasih untuk hari baru ini, kembali kami ada karena anugerah-Mu dan karena rencana baik-Mu bagi kami. Kembali kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yeremia pasal 51 ayat yang ke-46. Tertulis demikian, biarlah hatimu jangan kecut dan takut karena kabar yang terdengar di negeri. Apabila tahun ini datang kabar ini, dan tahun kemudian kabar itu, apabila kekerasan merajalela di negeri, dan penguasa lalim melawan penguasa lalim. Saudara yang dikasihi Tuhan, di musim dingin tahun 1925, ada sebuah misi yang khusus yang hendak dilakukan untuk menjangkau sebuah daerah terpencil di Alaska. Tapi karena adanya badai salju yang begitu luar biasa, maka daerah itu tidak bisa dijangkau. Dalam situasi yang demikian, sekelompok anjing digunakan untuk membawa paket yang sangat penting menuju ke daerah terpencil itu. Dan sekelompok anjing ini berhasil mencapai tempat tujuan dalam suhu minus 31 derajat Celcius. Di Central Park, New York, Amerika Serikat saat ini terdapat sebuah patung dari salah satu anjing yang terlibat dalam misi itu. Namanya adalah patung Balto. Betapa dalam situasi yang sulit, anjing-anjing ini tidak mengalami putus asa untuk sampai ke tujuan. Mereka setia, bertahan, dan menyelesaikan misi yang ditugaskan. Dalam kehidupan kita, saudara, kita perlu memiliki sikap hidup yang penuh dengan semangat, tidak menyerah dengan keadaan, tidak putus asa menghadapi tantangan. Seringkali yang mengalahkan kita bukan masalah, tapi diri kita sendiri. Kita merasa putus asa, kita merasa lemah, tidak berdaya, dan akibatnya kita tidak mau bergerak, tidak mau berusaha, kita berhenti di tengah jalan. Dalam Yeremia 51 ayat 46 ini dikatakan, biarlah hatimu jangan kecut dan takut, karena kabar yang terdengar di negeri. Apabila tahun ini datang kabar ini, dan tahun kemudian kabar itu, apabila kekerasan merajalela di negeri dan penguasa lalim melawan penguasa lalim. Firman Tuhan datang kepada bangsa Israel yang berada dalam pembuangan, supaya mereka tetap tenang, menjaga hati mereka, penuh semangat, sekalipun ada banyak kabar buruk dan menakutkan yang tersebar. Seringkali kita juga demikian, saudara, mendengar kabar buruk, mendengar berita yang tidak baik, ekonomi sulit dan sebagainya, kelihatan tidak ada harapan di masa depan. Kita menjadi panik, kita menjadi putus asa, kita menjadi kehilangan semangat dalam menjalani kehidupan. Tapi di sini, saudara, firman Tuhan berbicara kepada kita semua, bukan hanya kepada bangsa Israel saat itu, tapi hakikat dari firman ini berbicara kepada kita, supaya kita tidak takut, tidak putus asa, tidak panik, tidak kehilangan semangat dalam menghadapi berbagai situasi yang ada. Kondisi bangsa kita, Indonesia, dan juga bangsa-bangsa lain saat ini sedang tidak baik-baik saja. Ada banyak kabar buruk. Berbagai media menyampaikan dan memunculkan berita-berita yang menakutkan dan mengkhawatirkan. Tapi dalam mendengar semua berita itu, saudara, jangan kita kecut dan takut. Jangan tawar hati, tapi tetap bersemangat di dalam Tuhan,
Percaya bahwa Tuhan yang menyertai kita akan menolong kita. Dia bersama kita dan akan memegang tangan kita menuju kepada kemenangan. Saudara dan saya diciptakan untuk jadi pemenang. Masalah dan tantangan sebesar apapun dapat kita terabas dengan kuasa pertolongan Tuhan. Cuma masalahnya apakah kita menjaga hati kita untuk tetap percaya dan penuh semangat dalam menjalani kehidupan. Jangan sampai kita dikalahkan oleh diri kita sendiri. Kuatkan hati kita untuk menghadapi segala situasi yang ada. Percayalah bahwa Tuhan akan selalu memberikan pertolongan demi pertolongan kepada saudara dan saya yang berjalan dalam kuasa dan rencananya. Pertolongan Tuhan tidak berhenti di hari kemarin, tapi pertolongan Tuhan akan berlanjut di hari esok dan seterusnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang kembali membangkitkan semangat kami untuk menjalani kehidupan ini. Sekalipun ada banyak kabar-kabar yang terdengar, berita-berita yang menimbulkan kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan. Tapi hari ini kami bersyukur. Saat ini kami memuji Engkau Tuhan, Allah kami yang hidup dan berkuasa, Juru Selamat kami yang setia. Sebab Engkau mengajar kami untuk percaya kepadamu, tidak kecut dan tawar hati, tidak takut dan tidak khawatir menghadapi kabar apapun yang terdengar. Kami percaya penyertaan-Mu akan memampukan kami. Pertolongan-Mu akan selalu dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, sehingga kami senantiasa berkemenangan di dalam Engkau, dan hidup kami menjadi berkat dan kesaksian. Lawatlah setiap kami Tuhan, yang sakit, yang lemah dalam pergumulan, yang sakit di bagian kulit, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Yang mengalami sakit di bagian ginjal, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan, mujizat-Mu terjadi. Dan segala penyakit serta kelemahan lainnya, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Berikan jalan keluar buat setiap kami yang sedang dalam pergumulan dan persoalan. Kami percaya kami alami lawatan, jawaban doa dan pertolongan Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.